Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Virgo? Oke, ini banyak banget yang dapet request Virgo. Oke, hari ini udah tanggal 1 Juli ya. Udah pastilah aku bacain gimana sih bulan Juli kalian, hai para Virgo cintaku. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, video ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa. Yang kedua, karir keuangan. Yang kedua kita love life dulu ya, love life relationship. Yang ketiga karir keuangan dan keempat adalah advice buat kalian, oke? Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau video ini sifatnya umum, general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak, gitu ya. Kalau mau lebih lebih private, lebih kayak akurat gitu, itu namanya private reading. Jadi itu memang hanya untuk kalian doang. Kalau kalian mau private reading atau personal reading ya nama lainnya, kalian bisa langsung kunjungi Instagram aku, follow dan langsung DM aja Instagram aku @dextratarot. Itu ada di bio di bawah atau di description box di bawah atau ada di bio di profil aku ini. Oke? Oke, kita langsung mulai aja ya. Virgo. Se. Cek juga video-videoku yang lain ya. Banyak juga yang memang bahas mengenai zodiak atau general reading lainnya. Virgo. Aku juga suka live di TikTok. Ya, setiap hari Selasa. Kok Selasa sih? Setiap hari Kamis sama Minggu. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang belum follow aku di TikTok, please do follow. Aku suka bacain gratisan juga di sana. Oke? Oke, Virgo, general reading kita ada Imagine. Ada apa nih? Saya ini mejaku penuh banget ya. Bingung banget naro ini di mana? Oke, kita ada Imagine. Lalu ada Storm Warning. Angka berapa ini? 20. 10. Imagine, Storm Warning. Ada Dry Desert. Lalu Virgo ya, Juli 2022. Forgiveness. Oke, kita ke ini dulu ya. Jadi di sini ada Imagine, Storm Warning, Dry Desert, Forgiveness. Dari angka kita ada 20, 10, 31, 21 atau 4 itu mungkin angka penting buat kalian di bulan Juli, Virgo. Nah, di sini kita ada Imagine ya. Aku rasa Virgo ya, untuk bulan Juli, di bulan ini kamu akan berhadapan dengan bulan yang cukup apa ya, bisa dibilang cukup menantang sih. Dan kartu Imagine dan Storm Warning ini artinya bagaimana kamu bisa menginvestasikan mimpi kamu, dan percaya dan have faith kalau memang apa ya, mimpi itu tuh butuh waktu gitu loh. Mimpi kamu tuh bisa tercapai di sini. Yang aku lihat dengan kartu Storm Warning memang mungkin tidak sesuai sama yang kamu impikan ya, karena imajinasi kamu itu mungkin berbentrok dengan kenyataan sekarang atau situasi sekarang yang memang mungkin ya untuk di bulan Juli itu belum mungkin untuk terjadi nih. Memang kayaknya bakal ada konflik ya yang bertolak belakang sama impian kamu. Jadi mungkin kalau misalnya ngomongin tentang kerjaan atau sesuatu yang sudah kamu rencanakan, ini kayaknya di bulan Juli ini kayak bakal ada konflik gitu loh. Kayak bakal ada perbedaan. Ini kayak gelap banget ya, aku nyalain lampu dulu deh. Kayak rada berbeda dengan kamu bayangkan dan jadinya hanya mimpi biasa gitu. Cuman kartu Imagine tuh kartu yang positif juga, yang artinya memang walaupun kondisi ini kayaknya kering, kayaknya ada badai, tapi selama kamu masih punya impian itu dan masih dipegang teguh, aku rasa tuh suatu saat itu akan terjadi dan terkejar sih. Nah, di sini juga ada kartu Dry Desert, jadi kayaknya memang di bulan Juli itu ya sampai pertengahan kamu tuh bakal banyak mengalami
cobaan-cobaan atau tantangan yang bikin kamu mungkin kayak nanya kenapa begini gitu kan. Udah ada badai terus juga ininya kering, tapi lagi-lagi ini kartu yang positif juga walaupun setengahnya nggak begitu baik ya. Kenapa disebut positif? Karena dia nih masih positif lihat ke depan gitu loh. Ada cahaya matahari datang dari sana, artinya memang harapan itu akan selalu ada dan selalu menyertai orang yang percaya. Dan kartu terakhir ada forgiveness. Aku rasa di akhir bulan Juli, dan aku rasa ini juga salah satu tema bacaan di bulan Juli ya, adalah bagaimana kamu bisa memaafkan orang-orang yang menyebabkan kamu ada di situasi ini, dan memaafkan diri kamu yang membiarkan diri kamu ada di situasi seperti ini gitu loh. Memaafkan juga, karena tuh kita kalau keadaannya lagi nggak baik gini, kita bisa menyalahkan siapapun, termasuk Tuhan kan. Jadi ini tuh kayak maafin deh, kayak jangan terlalu galak sama alam semesta, sama orang-orang lain gitu. Ini memang kayak apa ya, ini melatih konsistensi kamu juga, melatih kesabaran kamu juga, dan melatih kerja keras kamu juga loh gitu. Libra, kok Libra sih, Virgo. Kita punya Knight of Wands, lalu kita ada The Hermit. Ini memang saat yang baik ya Virgo. Ini kartu kamu keluar nih. Memang saat yang baik untuk kamu coba refleksi ke dalam diri sendiri. Nggak usah membuat keputusan segera. Yang penting kamu bisa refleksi banyak mengenai apa yang terjadi di sekeliling kamu. Ya, nih The Hermit nih energinya kuat banget di sini. Telah kembali apa langkah-langkah yang telah kamu ambil, dan jangan menyalahkan orang lain gitu loh. Sebelum kamu menyalahkan orang lain, coba kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Lihat diri kamu dan kepercayaan yang kamu punya, moralitas yang kamu punya, nilai yang kamu punya, apakah ini sudah sesuai atau belum gitu. Dengan kartu Knight of Wands, aku rasa walaupun memang ada masalah atau tantangan seperti ini ya, kamu akan tetap maju sih. Dan memang ini saran satu-satunya yang bisa kamu lakukan ketika situasi ini terjadi. Kamu nggak boleh nangis atau malah diam ya, tapi terus maju sih, terus berusaha. Dan bener deh, niscaya memang ya, eventually pada akhirnya dengan kartu Eight of Wands akan ada kemajuan di akhir bulan, terutama setelah kamu bisa memaafkan, dan ketika energi kamu tuh juga makin baik gitu loh. Ini semacam ujian ya, apakah kamu bisa mempertahankan energi baik itu atau malah terbawa suasana gitu. Akankah kamu malah membenci kayak gitu loh. Akankah kamu malah menjadikan ini sebagai pelajaran, kesempatan untuk belajar. Sekarang kita ke Tea Leaf Fortune Cards. Ada apa? Langsung dapat 3 langsung. Virgo, Juli 2022. Pertama kita ada Goldfish. Increase in material wealth or spiritual growth. Kenaikan di kekayaan material kamu atau pertumbuhan spiritual kamu. Tapi aku rasa ini banyak lebih menyentuh ke spiritual kamu ya. Ya memang nggak bohong, ini kalau misalnya spiritual kamu atau jiwa kamu atau ya mental kamu itu bagus, ini juga akan menarik ya, karena energi kamu baik kan, menarik material atau menarik apa sih, uang dan kekayaan material gitu. Yang kedua kita ada Ring. A marriage will take place either romantic or business. Kayaknya di akhir tahun sih, di akhir bulan Juli ya. Di sini ada kartu ring, apa namanya, cincin. Dia bilang pernikahan akan terjadi, atau istilahnya pernikahan itu kan kayak perjanjian dua pihak ya. Pernikahan akan terjadi antara di memang secara romantis atau di bisnis ya. Artinya memang akan ada deal di bisnis juga. Dan yang terakhir ada shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Hati-hatilah atau nanti akan ada kehilangan kekayaan kamu itu, atau kehilangan uang gitu loh. Jadi hati-hati ya. Di perjalanan bulan Juli kalau misalnya kamu dapat melihat adanya ikan mas, entah gambar atau memang tiba-tiba lihat, pokoknya tanda-tanda dari universe ya, itu artinya memang wealth akan datang ke kamu sih. Nih, goldfish ya. Kayak gitu. Oke. Masuk frame kan? Yes. Sekarang kita ke relationship kamu ya. Relationship Virgo 2022. Relationship Virgo 2022, kita lihat. Relationship Virgo 2022 bulan Juli.
Relationship Virgo. Oh, ada fates. 8 atau 17. Ada apa nih fates yang sedang menunggu kamu? Ada the sun. Fates sun. Ini nyambung di bacaan pertama ya. Kalau memang ada yang mau menikah, ini kayaknya bakal terjadi di bulan ini juga ya, Virgo. Takdir yang tidak bisa kamu lewatkan. Tapi layaknya aku bilang tadi, ini adalah general, jadi memang energinya kesebar kemana-mana nih. Memang nih ya, satu poin yang jelas adalah takdir tidak bisa kamu lewatkan di bulan Juli ini, Virgo. Takdir besar akan terjadi di bulan Juli ini. Dan baik atau buruknya nanti hasil, ini adalah jawaban terbaik yang bisa kamu dapatkan di bulan Juli. Dengan kartu The Sun, artinya pertanyaan-pertanyaan kamu selama ini akhirnya terjawab. Dan itu memang berpengaruh besar sama kehidupan kamu at least sampai 6 bulan ke belakang ya. Salah satunya memang banyak yang menikah di sini yang aku bilang tadi di bacaan pertama. Tapi banyak juga yang akhirnya terpisah di sini. Tapi memang perpisahan ini dibutuhkan oleh kamu supaya bisa ada yang baru yang datang gitu. Selain itu, memang perpisahan ini harus terjadi karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dan memang sudah toksik gitu loh. Kalau memang saatnya berpisahlah. Apalagi buat kalian yang memang tahu banget udah nggak ada harapan atau tahu banget sudah tidak saling mencintai apalagi gitu loh. Sudah selesai karmanya, sudah selesai jodohnya di sini. Virgo, Juli 2022, aku tuh bacain kalian cukup capek ya. Jadi, kalian Virgo bulan Juli, take care of your health. Itu atur-atur kesehatan kamu, makan minum yang benar, tidur juga yang benar. Olahraga terutama istirahat ya. Aku ngerasa kamu capek banget gara-gara banyak cobaan tuh dari awal. Dengan kartu love yourself first, artinya memang kamu ketika ini terjadi, perhatikan kesejahteraan kamu dan cintailah diri kamu sendiri dulu. Apabila kamu mengalami kesedihan ini, sedih nggak apa-apa, banyakin waktu me time, banyakin juga kayak menelaah kembali ke dalam diri sendiri ya. Apa yang salah, apa yang sebaiknya diperbaiki, dan apa yang harus dipertahankan gitu. Banyak juga ya alasan berpisah adalah karena keluarga yang tidak setuju, atau memang kondisi keluarga kalian tuh memang lagi nggak baik gitu loh, sehingga tidak menjadi prioritas di sini. Di sini aku bisa bilang nggak harus berpisah selamanya ya, tapi mungkin akan ada break sejenak gara-gara masalah keluarga yang lebih penting, atau bahkan masalah pribadi kalian yang lebih take place di sini, yang lebih banyak makan waktu. Lalu yang terakhir ada getting to know each other. Percayalah bahwa kesulitan ini atau masalah ini tuh kan jadi tantangan ya. Nggak bisa dilihat sebagai masalah aja, tapi sebagai kesempatan untuk belajar. Karena dari masalah ini kalian tuh jadi saling tahu gitu loh. Orang yang kalian pikirkan sekarang ini ya, entah udah pasangan atau masih jomblo atau masih PDKT. Orang yang sering kalian pikirkan ini, jadi kalian tahu gitu sisi-sisi lainnya. Ketika dia marah, ketika dia ngambek, ketika dia menyelesaikan masalah. Walaupun kamu udah kenal 10 tahun, udah nikah 10 tahun, tapi kadang ada sisi-sisi yang nggak pernah diperlihatkan. Gitu loh, salah satunya dengan masalah ini. Apakah dia akan bertahan, apakah dia akan menyerah, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah, apakah dia berpikir dengan jernih gitu, apakah dia bisa diandalkan, banyak banget aspek-aspek yang bisa kamu lihat gitu. Jadi, jadikan pelajaran ya. Lalu di sini kita ada King of Swords. Gunain logika juga deh, kayak kenapa hal-hal ini terjadi gitu. Memang kadang tuh ya gimana ya, kalau kita ngomongin tentang perasaan, relationship ya pasti pakai perasaan lebih dominan. Cuman dengan kartu King of Swords ini, kayaknya terutama yang diputusin ini atau break ini berlandaskan logika. Entah memang karena jarak atau memang karena tadi ya, ada masalah pribadi yang tidak bisa dikesampingkan dan juga prioritasnya adalah keluarga itu. Makanya memang logisnya udahin dulu aja. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa untuk sementara ya, untuk kebaikan semua. Dan ada juga kartu The Fool. Dan yang terakhir kita ada Four of Coins. Oke, dengan kartu The Fool, percaya deh, setelah kamu nanti berpisah sebentar ini ya, akan ada sesuatu yang dimulai baru. Entah dengan orang yang sama atau dengan orang yang baru. Aku sih lebih ngerasanya dengan orang yang sama ini akan ada pengertian yang baru gitu loh di sini. Dan justru ketika masalah ini sudah kalian alami dan sudah kalian hadapi, ini malah memperkuat kalian punya bonding gitu loh. Memperkuat kalian punya bonding di sini, malah makin tahu kalau dia ini berharga gitu. Kalau hubungan ini berharga, kalau dia tuh berharga.
Dan spesifik untuk beberapa dari kalian, lewat pacaran ini atau lewat hubungan ini, kalian jadi belajar untuk hemat-hemat duit gitu loh. Salah satu pihak mungkin kamu ya, memang kayak ngajarin pihak yang lain untuk hemat-hemat duit sih, untuk gak boros. Jadi kayak ada ngasih pengaruh baik ya untuk yang lain. Gitu, Virgo. Sekarang kita masuk ke karir keuangan ya. Karir keuangan Virgo. Kita ke karir keuangan Virgo. Karir keuangan Virgo Juli 2022. Kita punya first chakra Archangel Michael. At least ya untuk bulan Juli ini basic-basic yang kamu butuhkan yang harus dipenuhi itu aman sih. Kebutuhan rumah kamu, kebutuhan makan, apapun dasar-dasar yang harus dipenuhi tiap bulannya, itu akan kuat. Ini juga membuktikan bahwa karir keuangan kamu di bulan Juli posisinya makin kuat dan makin stabil ya. Kayak kamu akhirnya memenuhi syarat-syarat untuk di posisi-posisi strategis yang selama ini kamu harapkan. Gitu. Lalu ada Gentle Gardener. Nah, untuk memperkuat posisi kamu ini atau memperkuat ekonomi karir dan keuangan kamu ini, memang kamu harus pintar-pintar ya, pilih-pilih gitu. Nggak bisa semuanya kamu ambil, nggak bisa semuanya kamu kuasai. Kamu harus tahu mana yang dibuang dan mana yang keep, mana yang dipertahankan, mana yang di-cut, mana yang ditumbuh kembangkan, dan mana yang di-stop gitu. Harus super-super bijak dan lagi-lagi gunakan logika kamu. Kamu gunakan ketelitian kamu ya Virgo seperti biasa. Jangan ke bawah suasana karena menyenangkan, kamu sampai melupakan itu. Dan dengan kartu Truth Be Told, mungkin kalau kita ngomongin karir keuangan ya, ini sepertinya akan ada fakta yang terungkap. Kalau kita ngomongin tentang office politics gitu ya, politik-politik kantor, aduh malas banget ya. Itu akan ketahuan sih siapa yang bohong. Ya, terus akan ada perubahan sih memang. Kalau kamu mengharapkan adanya perubahan signifikan terjadi di kantor kamu nih ya, terutama apa ada hubungan sama ini kayak bakal lama banget sih. Memang perubahan itu OTW terjadi, cuman kayak butuh pengulangan terus-menerus gitu loh. Jadi memang nggak bisa instan dalam satu malam ya. Ada kartu Six of Cups juga di sini. Karir keuangan kamu banyak juga yang bakal dibantu sama teman lama ya Virgo. Entah mengonekkan kamu dengan bos kamu yang lain atau dengan kantor kamu yang sekarang. Yang pasti bulan Juli ini kamu bakal dapat bantuan dari teman lama, atau bahkan sesimpel kayak kamu akan ketemu teman lama kamu di kantor klien, atau ketemu lagi ada apa gitu, rapat, terus ternyata dia juga ikut rapat gitu. Ya, intinya bakal banyak pertemuan sama orang lama yang menyenangkan buat kamu. Kemudian kita punya kartu The Magician. Sama yang terakhir kita ada Nine of Wands. Gini, kamu kan aku bilang tadi di awal ya, kamu ada di posisi yang memang kuat dan menjadi fondasi, bahkan menjadi andalan semua orang di kantor atau di divisi kamu. Nah, dengan kartu The Magician ini sebagai pengingat bahwa kamu ini seorang magician magician loh, dimana kamu punya kemampuan untuk mengubah semuanya sesuai keinginan kamu. Wajar sekali makanya kamu dapat tanggung jawab yang besar karena kamu dianggap mampu dan kamu dianggap bisa gitu. Jadi sebagai pengingat bahwa kamu bisa, ya udah apapun yang kamu ingin lakukanlah gitu. Ya, apalagi ini untuk kebaikan kamu dan banyak orang. Dengan kartu Nine of Wands juga artinya untuk mencapai tujuan kamu, please jangan cepat menyerah. Kayaknya nyeremin banget gak sih? Ya kan? Tapi ini tuh sebenarnya kalau kamu cari celahnya tuh bisa gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine of Wands tuh ngomongin tentang bertahan sampai akhir. Sampai benar-benar udah mentok, tok, baru kamu boleh menyerah atau stop. Tapi dengan kartu Nine of Wands ini, bulan Juli, bahkan sampai akhir bulan Juli nanti, tolong apapun sedang kamu perjuangkan, jangan menyerah. Ini terutama untuk karir dan keuangan ya. Gitu. Semuanya akan ada perubahan, beneran deh. Tunggu waktu aja. Kemudian pesan ya. Pesan buat kalian Virgo. Pesan buat kalian Virgo, di bulan Juli 2022 kita punya believe in the impossible, percaya sama yang nggak mungkin ya. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap berusaha. Yang kedua, communication is key. Komunikasi adalah kuncinya. Dan terakhir kita punya confidence is your key to success.
Kepercayaan dirian adalah kunci kesuksesan kamu ya, Virgo. Lalu ada kata-kata speak up ya. Kamu diminta untuk speak up sih, untuk ngomong. Untuk speak up ya. Kata-katanya adalah, if you avoid conflict to keep this peace, you start a war inside yourself. Kalau kamu menghindari konflik hanya untuk menjaga perdamaian, kamu hanya akan memulai peperangan dalam diri kamu sendiri. Iyalah, ngerasa dilema kan? Lalu kartu saran berikutnya adalah adversity. I accept that challenges are the best way to learn. Ini sangat nyambung sama bacaan pertama jurnal tadi kan. Memang kayaknya bulan Juli itu banyak tantangan ya, tapi kartu ini bilang, aku menerima bahwa tantangan atau kesulitan itu adalah jalan terbaik untuk belajar, gitu. Dan kartu terakhir, pesan buat Virgo, Juli 2022 kita punya clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God's, such freedom. Jadi ketika kamu ngerasa sangat-sangat frustrasi, kapan milikku datang, kapan rezekiku datang, coba ganti cara pikirnya. Percayalah bahwa semuanya itu tuh hanya titipan dari atas gitu loh. Ketika kamu merasa bahwa ini hanya lewat dan ini hanya sementara, kamu akan lebih nyantai. Karena kamu tahu apa yang menjadi milik kamu tuh akan datang dan akan bertahan dalam periode waktu tertentu. Dan ketika Tuhan ingin mengambilnya itu juga gampang karena memang punya Dia gitu. Nah, supaya kamu nggak stres ketika itu diambil, ya kamu percaya aja kalau memang ya udah itu memang bukan punya kamu, dan kamu belajar untuk merelakan gitu loh. Dan ketika kamu ada di posisi itu akan sangat-sangat membebaskan buat kamu ya. Akan sangat-sangat menyenangkan dan menenangkan buat kamu gitu loh, Virgo. Oke. Sekian dari aku, Virgo ya. Kalau kalian suka cara aku bacanya, kalian suka gimana konten aku buat, please komen ya, subscribe, like. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Terus juga kalau kalian pengen aku bantuin kalian memecahkan masalah kalian mengenai masalah hidup atau butuh guidance dari aku, silakan please kita booking aja langsung personal reading dengan follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Oke, dan jangan lupa follow juga TikTok aku karena aku suka live di sana setiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke deh, that's it. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Virgo. Stay safe.